Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adianto Nugroho dengan NIM 240601221405156. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami, eh, yaitu pengujian aplikasi berbasis web yang bernama Cafe Pos. Nah, Cafe Pos itu sendiri merupakan sebuah sistem point of sales atau POS berbasis web yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan pencatatan transaksi manual pada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia, khususnya pada warung kopi, kafe kecil, dan kedai kuliner di daerah seperti Tembalang, eh, Kota Semarang. Nah, eh, Cafe Pos ini dirancang agar sederhana, ringan, dan sesuai kebutuhan UMKM. Cafe Pos juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan transaksi harian yang seringkali rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data jika dilakukan secara manual menggunakan buku tulis atau spreadsheet. Nah, fungsi utama dari Cafe Pos itu sendiri meliputi pencatatan transaksi penjualan barang atau menu oleh kasir, pengelolaan stok, dan penyediaan laporan untuk pemilik usaha. Nah, dan dengan fitur-fitur ini, Cafe Pos diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pemilik usaha dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada kebutuhan fungsional dari Cafe Pos ini sendiri akan dijabarkan pada tabel 1.1 yang saya tampilkan di layar. Yang pertama, ada sistem harus memungkinkan admin untuk menambahkan akun kasir baru dengan username dan password agar kasir dapat mengakses sistem. Yang kedua ada sistem harus memungkinkan admin untuk dapat mengedit akun kasir sehingga admin dapat memperbarui informasi kasir yang ada. Yang ketiga ada sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menghapus akun kasir sehingga kasir yang sudah tidak bekerja tidak dapat mengakses sistem lagi. Yang keempat ada sistem harus memungkinkan admin untuk dapat menambahkan produk dengan nama, harga, dan stok sehingga produk dapat dijual di sistem. Yang kelima, ada sistem harus memungkinkan kasir untuk melihat daftar produk yang tersedia untuk dijual, sehingga kasir dapat memilih produk yang ingin dijual kepada pelanggan. Yang keenam, ada sistem harus memungkinkan kasir untuk dapat menambahkan produk ke keranjang belanja, sehingga kasir dapat memproses pemesanan pelanggan. Yang ketujuh, ada sistem harus memungkinkan kasir untuk dapat melakukan check out untuk menyelesaikan transaksi, sehingga pembelian pelanggan dapat selesai dan tercatat. Yang kedelapan adalah sistem harus memungkinkan stok produk terupdate otomatis setelah transaksi checkout, sehingga sistem selalu menunjukkan stok yang akurat. Yang kesembilan ada sistem harus memungkinkan admin untuk dapat melihat laporan transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir, sehingga admin dapat memantau semua transaksi yang terjadi. Lalu yang terakhir ada sistem harus memungkinkan admin dan kasir untuk melakukan autentikasi login, sehingga hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses sistem. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional dari Cafe Pos ini sendiri. Yang pertama ada eh, kinerja atau performance. Sistem harus mampu memproses transaksi, eh, yaitu menambah ke keranjang hingga check out dalam waktu maksimal 3 detik. Yang kedua ada kemudahan penggunaan atau usability. Antar muka sistem harus sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Yang ketiga ada aspek keamanan atau security. Jadi hanya pengguna yang terautentikasi admin atau kasir yang dapat mengakses fitur sistem. Lalu yang keempat ada skalabilitas atau scalability. Jadi sistem harus mampu mengenali peningkatan jumlah produk tanpa penurunan performa signifikan. Lalu yang terakhir ada kompatibilitas atau compatibility. Jadi sistem harus dapat berjalan di browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge tanpa gangguan tampilan atau fungsi. Lalu, yang selanjutnya ada ruang lingkup pengujian dari Cafe POS ini sendiri. Jadi pengujian Cafe POS ini akan berfokus pada validasi fungsionalitas inti sistem, mencakup modul-modul utama seperti manajemen akun kasir, manajemen produk, autentikasi pengguna, proses transaksi penjualan oleh kasir, lalu pembaruan stok otomatis setelah transaksi, dan yang terakhir adalah pelaporan transaksi untuk pemantauan oleh admin. Jadi untuk batasan pengujian ini tidak mencakup pengujian kinerja, misalnya beban pengguna tinggi, pengujian keamanan yang mendalam, lalu kompatibilitas dengan berbagai browser atau perangkat, dan juga pengujian non-fungsional lainnya di luar cakupan fungsionalitas inti yang disebutkan. Lalu fitur yang akan diuji pada pengujian Cafe POS ini, yang pertama ada manajemen akun kasir, lalu manajemen produk, autentikasi pengguna atau login, proses transaksi penjualan oleh kasir, yang kelima pembaruan stok otomatis, dan juga pelaporan transaksi.
Untuk fitur-fitur yang tidak diuji pada pengujian kali ini, itu ada fitur pengujian kinerja, pengujian keamanan mendalam, dan juga pengujian kompatibilitas. Nah, untuk tim penguji Cafe Pos ini sendiri pada kelompok saya, yang pertama ada Sarah Teguh Kinanti Situmeang, yang bertanggung jawab untuk menguji manajemen produk dan transaksi oleh kasir. Lalu yang kedua ada Yohanes Panjaitan yang bertanggung jawab untuk menguji manajemen user. Ada saya sendiri, Rizal Ardianto Nugroho, yang bertanggung jawab untuk menguji transaksi dan manajemen stok. Lalu ada yang terakhir ada Mayalek Gabriel Nicholas Tambun yang bertanggung jawab untuk menguji laporan transaksi dan juga autentikasi login. Nah, jenis pengujian yang akan dilakukan dalam pengetesan Cafe Pos ini sendiri, yang pertama ada pengujian fungsional atau functional testing, pengujian performa, pengujian keamanan, dan juga pengujian antarmuka pengguna. Nah, untuk level pengujian Cafe Pos ini, kami menggunakan 3 level. Yang pertama ada pengujian unit testing. Jadi unit testing ini bertujuan untuk menguji bagian terkecil dari kode seperti fungsi dan prosedur secara independen. Nah, seperti contohnya itu fungsi add product, add to cart, lalu login. Ini jadi nanti pengujian unit testing ini akan berbasis kode. Jadi nanti pengujian dilakukan dengan kodenya. Lalu yang level yang selanjutnya ada pengujian integrasi atau integration testing yang memastikan beberapa modul dapat bekerja sama dengan baik. Contohnya seperti produk yang ditambahkan muncul di keranjang lalu transaksi mengurangi stok. Yang selanjutnya ada pengujian sistem atau sistem testing. Jadi pengujian ini itu menguji sistem secara menyeluruh berdasarkan skenario penggunaan pengguna akhir. Nah, contohnya seperti admin menambahkan produk, lalu kasir melihat. Setelah itu dilakukan transaksi, maka stok akan berkurang dan laporan transaksi tercatat di sistem. Oke, untuk rencana pengujian kami dari 3 level tadi untuk unit testing dan juga integration testing dan yang terakhir ada sistem testing itu akan disajikan dalam tabel-tabel di sini. Dan di sini ada pengujian unit, lalu juga ada pengujian integrasi, lalu juga yang terakhir ada pengujian sistem. Nah, di kesempatan kali ini saya nanti akan mendemokan atau mencontohkan eh, pengujian sistem atau sistem testing pada bagian saya, yaitu nanti saya akan mencontohkan atau mendemokan pada bagian transaksi. Jadi nanti kasir akan melakukan check out, lalu sistem akan mencetak struk. Setelah itu nanti saya akan mengecek pada bagian admin apakah eh, stoknya akan berkurang, lalu apakah laporannya sudah dicetak. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kebutuhan lingkungan pengujian pada pengujian Cafe Pos kelompok saya sendiri itu dilakukan di lingkungan teknis dengan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut. Untuk saya sendiri, saya menggunakan CPU AMD Ryzen 5 4600H dengan kecepatan 3 GHz. Kalau dengan sistem informasi Windows 11 Home 64 bit dengan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, basis datanya menggunakan SQLite 3. Tools yang saya gunakan ada Visual Studio Code dan juga XMPP. Dan juga web browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Oke, untuk garis pengujian atau timeline sendiri pada pengujian kali ini, yang pertama ada fase persiapan, yang penanggung jawabnya adalah Sarah, persiapan dan konfigurasi lingkungan pengujian untuk semua tim. Fase 2, eksekusi pengujian semua tim, pengujian unit manajemen akun kasir oleh Yohanes, pengujian unit manajemen dan daftar produk oleh Sarah, lalu pengujian unit transaksi dan stok oleh saya dan juga Sarah, pengujian unit laporan dan autentikasi oleh Gabriel. Lalu pengujian integrasi, pengujian sistem itu dilakukan oleh semua tim. Lalu yang terakhir ada fase 3 pelaporan oleh semua tim dan juga analisis hasil dokumentasi dan pelaporan akhir oleh semua tim. Oke, untuk link Trello pengujian software Cafe Pos ini kelompok 6 dapat diakses pada link ini di sini. Nanti akan langsung masuk ke dalam sini. Oke, kita mungkin langsung masuk ke bagian pengujian. Di sini kita akan masuk dulu ke akun kasir. Oke, jadi saya akan melakukan pengujian untuk transaksi. Jadi nanti kasir akan melakukan transaksi, lalu apakah
sistem akan langsung menampilkan stroke, langsung mencetak stroke. Setelah itu, saya akan mengecek di bagian admin apakah stoknya langsung berkurang dan juga apakah laporannya akan langsung masuk, laporan dari transaksi kasir gitu. Lalu di sini kita akan ketika sudah login kasirnya, kita akan masuk ke bagian transaksi baru. Dari transaksi baru ini akan muncul produk-produk yang ditambahkan di sini yang tersedia untuk dibeli. Ada kopi, teh, roti bakar. Ini juga tes produk yang saya tambahkan untuk testing saja. Eh, Misalnya kita akan membeli roti bakar sebanyak 2, ya sebanyak 2. Kita akan lakukan check out. Kita klik check out di sini. Klik check out. Save. Oke. Di sini untuk struk pembeliannya sudah tampil roti bakar dengan jumlahnya 2. Lalu dengan total harga 40.000. Karena roti bakar itu satunya harganya 20.000. Dengan total 40.000. Baik, kita akan close. Transaksi berhasil. Mungkin selanjutnya kita akan coba tes bagaimana jika saya coba menambahkan produk dengan jumlah yang saya tambahkan itu melebihi stoknya. Misalnya tadi kan kita beli roti bakar, di sini stoknya tinggal 1. Saya akan coba tambahkan, terus saya coba tambahkan lagi, seharusnya itu tidak bisa. Ya, akan muncul pesan stok tidak mencukupi. Nah, jadi di sini sistem sudah memprovide untuk tidak bisa menambahkan produk dengan melebihi stok seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba cek pada bagian admin apakah stoknya benar-benar berkurang dan laporan transaksinya sudah tercatat di bagian admin. Kita masuk ke admin 1234566, login. Oke, kita akan coba cek dulu untuk data produknya. Tadi kita membeli roti bakar. Kita masuk ke bagian data produk. Untuk roti bakar sendiri dengan harga 20.000, stoknya tinggal 1. Tadi saat kita beli, sebelum kita beli itu stoknya 3. Lalu setelah kita beli 2, jumlah raw stoknya berkurang menjadi 1. Oke, next kita akan coba cek untuk data transaksi yang sudah dilakukan. Kita masuk ke menu data transaksi. Tadi kan di data produk, lalu kembali. Lalu kita masuk ke bagian data transaksi. Nah, di data transaksi ini akan muncul transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir. Ini ada beberapa transaksi yang sudah saya lakukan. Dan yang terbaru ini tadi kita beli roti bakar sejumlah 2 dengan total harga 20.000. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir berhasil tercatat ke dalam data transaksi semua kasir dalam bagian admin. Oke, kita kembali ke bagian hasil pengujian. Oke, jadi ringkasan pengujiannya dari proses pengujian pada proyek Cafe POS ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna, khususnya dalam konteks operasional UMKM. Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen rujukan berupa test plan atau rencana pengujian Cafe POS yang tadi sudah saya jelaskan, yang mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem secara menyeluruh. Nah, produk yang diuji adalah sistem Cafe POS versi 1.0, sebuah aplikasi point of sales yang berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses transaksi, manajemen produk, dan pelaporan pada usaha kecil seperti kafe dan warung kopi. Nah, periode pelaksanaan pengujian berlangsung pada 17 Juni 2025 hingga 24 Juni 2025, mencakup tingkat atau level pengujian unit, pengujian integrasi, dan juga pengujian sistem. Nah, setiap hasil tingkat pengujian dilampirkan pada tabel-tabel hasil pengujian di bagian 2. Adapun yang menjadi anggota tim penguji dalam pengujian Cafe POS ini tertera dalam tabel berikut. Ada tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini untuk hasil pengujiannya, karena tadi saya coba mendemokan untuk bagian sistem testing. Jadi saya akan menjelaskan untuk bagian sistem testing, yaitu pada bagian DUPL SIS 0701. Jadi sini. Dia tadi yang kita lakukan kasih check out transaksi dan sistem mencetak struk ini untuk bukti ujinya.
Jadi nanti untuk langkah-langkahnya seperti yang tadi sudah saya contohkan, kasir login ke dalam sistem, lalu klik menu transaksi baru, lalu klik add pada produk yang ingin dibeli, lalu klik check out. Tadi kan sudah kita lakukan ya. Nah, eh, nanti expected-nya yang diharapkan hasilnya adalah transaksinya berhasil dan sistem mencetak struk pembayaran, dan hasilnya adalah transaksi berhasil dan sistem mencetak struk pembayaran. Ini diterima sesuai dengan tadi yang sudah saya demokan. Berhasil ketika kasir sudah melakukan check out, melakukan transaksi, struknya berhasil dicetak. Lalu yang selanjutnya adalah setelah check out, sistem otomatis mengurangi stok sesuai jumlah produk. Eh, jadi setelah tadi kasir melakukan check out, sudah selesai, kasir log out, lalu admin masuk ke dalam sistem, lalu klik data produk. Nah, nanti akan dicek untuk expected-nya, stok produknya akan berkurang. Tadi kita membeli roti bakar, stok produk roti bakarnya berkurang 2 karena kita membeli 2. Lalu untuk ini diterima, tadi sudah kita lihat hasilnya benar untuk stok produk roti bakarnya berkurang. Lalu admin dapat melihat laporan transaksi yang dilakukan kasir. Jadi tadi pada bagian admin nanti akan langsung masuk ke dalam bagian data transaksi oleh kasir. Nanti dicek oleh admin apakah sudah masuk laporan transaksi yang tadi dilakukan oleh kasir. Dan hasilnya adalah diterima. Jadi tadi seperti yang sudah didemokan, admin bisa melihat data transaksi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke bagian rekomendasi. Jadi untuk berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem Cafe POS, ditemukan bahwa secara umum fitur-fitur utama telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya pada proses transaksi, penambahan produk, serta interaksi antara admin dan kasir. Nah, fitur menambahkan produk, dan menambahkan ke keranjang berhasil diuji melalui pendekatan unit, integrasi, dan sistem dengan sebagian besar skenario valid menunjukkan hasil yang diterima. Namun, demikian terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Pertama, pada pengujian unit terhadap fungsi produk, add product, ditemukan bahwa sistem masih mengizinkan produk dengan input tidak valid seperti nama kosong, harga negatif, dan stok negatif untuk disimpan ke dalam database. Hal ini menunjukkan bahwa validasi input pada sisi back-end masih belum berjalan semestinya dan perlu diperkuat. Validasi sebaiknya tidak hanya dilakukan di sisi antarmuka pengguna, tetapi juga harus dibangun di dalam metode logika sistem. Selanjutnya pada fungsi order add item, sistem masih memperbolehkan penambahan produk dengan jumlah 0 ke dalam keranjang belanja. Meskipun input negatif berhasil ditolak, jumlah 0 tetap masuk dan tersimpan sebagai order yang valid, yang tentunya tidak sesuai dengan logika bisnis. Oleh karena itu disarankan untuk agar dilakukan validasi terhadap jumlah minimal pembelian agar tidak boleh tidak boleh kurang dari 1. Oke. Secara keseluruhan disarankan agar semua logika validasi utama dikonsolidasikan di dalam kelas model untuk menjaga konsistensi dan menghindari duplikasi kode di berbagai titik aplikasi. Hal ini akan meningkatkan keamanan dan keandalan sistem dalam memproses data. Pada fitur add user dan update user, sistem mengalami bug untuk input dengan password dan username kosong, di mana seharusnya inputan tersebut tidak boleh masuk ke dalam database untuk menjaga keamanan akun. Sementara itu, fitur-fitur yang telah berjalan sesuai, seperti tampilan daftar produk, penanganan stok habis, dan kalkulasi total harga pada keranjang, sebaiknya dipertahankan dan dijadikan acuan standar pengembangan antarmuka ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya untuk pengujian aplikasi Cafe POS oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.